Bismillah, oke selamat datang di episode 0. Untuk mengawali gue akan sedikit cerita soal buku yang gue baca minggu ini. Jadi ada satu istilah yang sebenarnya harusnya gue tahu tapi gue baru banget denger. Ini di buku tafsirnya Syekh Utsaimin ada kata wa'idiyah di situ wa'idiyah. Ternyata wa'idiyah itu padanan untuk Khawarij dan Mu'tazilah dan sejenisnya yang mereka itu lebih fokus terhadap ayat-ayat ancaman Allah, janji Allah soal neraka, orang yang kekal neraka, seperti itu. Jadi mereka lebih bersikap keras, itu Waidia. Itu buku yang gue baca ya. Terus seperti biasa, ada beberapa keresahan gua terhadap dunia ini, dunia manusia ini yang aneh-aneh. Kayak misalnya lagi meta banget orang komen nggak tahu kenapa titik 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 dan seterusnya gitu. Nggak tahu kenapa gua gini 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 gini. Masalahnya di kalimat berikutnya itu dia secara eksplisit nyebutin alasannya. Kalau nggak tahu kenapa kan ya harusnya dia nggak tahu ya. Ini kayak contohnya nih karena ini post publik ya gua tampilin nih. Ini dari platformnya Om Mark ini. Ikan asin pedas kukus nggak tahu kenapa kalau masak ini pasti ingat adik-adekku. Nah, itu kalimat pertama ya. Dulu waktu aku belum nikah masih tinggal sama ortu sama adik-adekku seterusnya itu memang jatahnya di dapur memasak adik perempuan aku beberes piring kotor dan rumah nggak tahu kenapa bukan cuma aku aja yang suka menu ini bahkan adik-adekku juga paling suka. Itu kan dia menyebutkan alasannya bahwa dia masak itu keinget adik-adiknya ya karena lu biasa masak itu dan ada pengalaman spesifik bersama adik-adik lu itu panjang banget penjelasan lo dari awal satu 2 3 berapa itu 10 baris lo ngejelasin alasannya kok masih bilang nggak tahu kenapa. Halo, itu Yunda namanya ya, tolong. Bahkan ada yang kadang nyebutin secara eksplisit dia menulis nggak tahu kenapa titik 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 nggak tahu kenapa gue begini 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 terus dia menulis soalnya atau karena begini begini, begini. Itu lebih aneh lagi dia nggak tahu kenapa tapi ada karenanya gitu. Aneh orang ini. Ini lagi populer banget emang. Sama kayak ada satu teori yang populer juga namanya Boots Theory. Tapi ini di bidang finance ya. Jadi buat yang belum tahu, originnya itu ini katanya dari suatu novel di 1993. Nah, intinya di sini ada premis bahwasanya ketika lo ngebeli suatu barang yang lebih mahal dan lebih long lasting, lebih awet, maka itu akan bernilai ekonomi lebih daripada orang-orang yang beli sesuatu yang murah tapi cepat rusak sehingga dia harus beli lagi. Itu intinya premisnya. Ini gue belum riset secara mendalam sih, tapi yang gue alami seringnya nggak berlaku teori ini. Misalkan HP nih, gue udah lama banget pakai HP itu 1 jutaan dari merek macam-macam, bahkan dari awal beli HP kayaknya gue pakainya HP yang murah terus. Nah, HP murah itu kan rusaknya dalam 1 sampai 2 tahun ya. HP sejutaan, katakanlah 1.500.000 itu rusak dalam 1 sampai 2 tahun. Sedangkan HP mid-range 5 jutaan itu bisa bertahan 4 tahun atau 3 tahun, 4 tahun lah. 5 juta tadi ya. Tapi kalau kita hitung-hitung, kalau lu pakai HP 1 jutaan, tadi kita ambil tengahnya 1,5 juta lah, dikali 4 tahun, itu 6 juta. Ya masih lebih mahal sedikit dibanding yang 5 juta tadi. Cuman itu belum memperhitungkan kayak realita behavior manusia. Orang yang punya HP, yang memutuskan mengambil HP yang murah, yang 1 jutaan, itu dia akan cenderung mempertahankan HP-nya. Jadi realitanya dia bukan akan ganti setiap tahun dalam 4 tahun. Mungkin HP-nya itu bisa awet paling enggak 2 tahun atau lebih. Itu realitanya. Dan juga sebaliknya orang yang udah punya duit 5 jutaan buat HP itu cenderung ya kalau ada trouble dikit dia akan spending buat HP lagi gitu karena memang duitnya ada. Itu baru kalau kita ngambil contohnya yang HP mid range ya 5 jutaan ya. Tapi kan sebenarnya premis awal dari kata-kata di novel ini kan rich will getting richer gitu kata dia ya. Apa nih di sini? The reason that the rich were so rich kata dia. Ini orang kaya, kalau orang kaya itu dia pakainya flagship,
flagship itu belasan juta. Secara teknis, memang HP kayak iPhone atau Samsung flagship yang terbaru itu bisa tahan sampai 5 hingga 7 tahun secara teknis nih ya. Tapi secara behavior manusianya apa iya orang yang beli iPhone terbaru belasan juta bahkan sampai 20 juta lebih ya dipakai sampai 7 tahun apa iya? Gua rasa jarang. Katakan orang yang tadi beli HP murah tadi, katakanlah 1 tahun sekali ganti ya, 1 tahunan sekali ganti berarti tadi 1,5 juta dikali 7. Karena kita nggak compare sama yang punya iPhone rusaknya dalam waktu 7 tahun. 1,5 juta dikali 7 itu cuman 10,5 juta, masih lebih murah daripada harga iPhone terbaru. Itu pun kalau iPhone-nya dipakai 7 tahun. Apa iya orang yang dia update beli iPhone terbaru akan dipakai 7 tahun? Paling kan 3 tahun juga udah ganti atau yang emang impulsif tiap ada model baru ganti. Itu HP itu menurut gua udah contoh paling umum ya. Karena semua orang pakai, bahkan ya nggak cuman orang yang kerja kantoran atau apa, orang yang jualan es pinggir jalan juga punya HP, orang nyapu semua punya HP. Kalau lu ambil contoh lain juga gua rasa masih lebih seringnya nggak berlaku sih teori Boots teori ini. Ketika lu beli barang lebih mahal akan lebih awet daripada lu beli yang murah terus beli lagi. Menurut gua seringnya nggak berlaku. Kayak baju, misalnya baju biasa yang proper itu harganya 50.000 sampai 70 ribuan. Itu awetnya sama aja kayak baju branded yang 300.000 sampai jutaan. Kecuali lu bandinginnya sama kaos partai yang 20 ribuan atau baju yang aneh-aneh yang murahan lu beli di tempat obral baju atau apa, mungkin ya rusak ya dia beberapa bulan rusak, ketarik dikit rusak. Tapi secara umum baju yang 70 ribuan, 50 ribuan itu udah proper, dan ketika lu spend more kayak 700.000 jadi 10 kali lipat itu nggak mungkin dia akan bertahan 10 kali lipat juga, itu tidak. Intinya gue banyak nggak setuju dan seringnya nggak relevan sih teori ini. Sering nggak terbukti. Mirip ketika bahas soal santet, karena kalau di Indonesia umum banget ada orang bisa nyantet gitu, pernah denger lah gitu. Tapi buktinya ada nggak gitu? Mirip sama perkataan kayak gitu. Padahal ya, banyak yang bilang tapi buktinya belum ada. Gua percaya sihir itu ada ya, tapi kan kita tidak tahu hakikatnya itu seperti apa. Ya kita tahu itu ada suatu penyakit atau katakanlah jin atau syaiton yang bisa melukai manusia, yang bisa bikin sakit manusia itu bisa saja. Itu di riwayat-riwayatnya ada kalau di Islam. Kita percaya, tapi kan kita nggak tahu hakikatnya itu seperti apa. Sedangkan kalau kita bicara santet, santet itu definisi yang spesifik, Pak. Kalau di Indonesia itu yang berhubungan dengan klinik, budaya, terus ada orangnya kayak di pedalaman, nanti ritual-ritual, terus orangnya tiba-tiba muntah paku, tiba-tiba meninggal. Kan kalau santet kan kayak gitu, seolah-olah gambarannya itu suatu rentetan budaya atau orang yang spesifik gitu loh. Beda sama sihir menurut gua. Menurut gua kalau santet dianalogikan 1 banding 1 sama sihir di zaman Nabi, itu nggak sesuai. Kalau yang dimaksud santet itu ada ritual, terus lu bisa ngebunuh orang tanpa menyentuh gitu ya, wireless ya, bikin orang mati, itu nipu sih menurut gua. Kayak 99,99% nipu. Mungkin lu mikir gua nggak percaya goib atau gimana, justru gua pertama-tama mengambil ini dari sisi goib dulu, dari agama. Di Islam meyakini yang goib. Tapi bukan berarti ada penjelasannya bahwa hal gaib ini adalah santet itu yang orang bersekutu dengan setan terus dia bisa tiba-tiba punya power tertentu. Emang ada penjelasannya kayak gitu di kitab-kitab ulama. Karena kalau secara logika dulu nih ya, kalau memang santet itu ada, kenapa dia tidak menyerang orang-orang yang terkenal gitu ya, atau buat naikin saham dia bisa nyerang kompetitornya, atau paling enggak lu ngelawan penjajah lah, lu kenapa bisa dijajah selama 350 tahun? Kenapa bisa ada G30 SPKI itu? Harusnya lu santet dong. Atau bisa dipakai di militer, Pak.
Itu kalau secara logika permainan umum real di dunia kayak gitu ya. Tapi kalau secara Islam juga, kalau memang definisinya santet itu bersekutu dengan setan, kenapa yang bisa itu orang-orang itu doang, orang-orang yang anonim, yang kata lu di pedalaman Kalimantan lah, di Banyuwangi apalah. Padahal secara Islam orang yang setan itu banyak Pak zaman sekarang. Orang yang lebih jahat dari Hitler banyak sekarang. Kalau lu pernah dengar artis-artis Hollywood, kan suka ada konspirasi bahwa mereka itu menganut satanis kan, soalnya lagu-lagunya banyak yang nyindir-nyindir agama, terus make simbol-simbol dajjal lah, apalah. Tapi kan itu konspirasi ya. Padahal kalau menurut Islam, itu ya memang sudah termasuk satanis. Bukan dilihat dari simbol-simbolnya doang, dari perilaku mereka sehari-hari. Itu dosa-dosa besar mereka minimal udah familiar lah. Mabok iya ya, nggak sholat pasti, terus zina, homoseksual, human trafficking, dan lain-lain. Kayak kasus P. Diddy kemarin itu kan, ya dia sudah Lord gitu. Udah raja terakhir, dia dosa-dosa tuh udah semua lah minimal. Ngejahatin orang, ngebunuh orang gitu. Kalau definisi kayak gitu tidak disebut dekat dengan setan, terus apa gitu? Harusnya kalau memang santet itu berhubungan dengan setan atau apa, dan dia punya ilmu yang secara utuh bisa ditularkan, bisa dipelajari, harusnya ya orang-orang kayak gini ya duluan nyantet, kayak P. Diddy ini, orang-orang yang suka maksiat. Terus ada Netanyahu yang mereka setiap hari ngebunuhin bayi. Kenapa dia tidak pakai santet? Kenapa dia tidak dapat ilmu santet gitu? Jadi gitu, banyak banyak orang-orang yang satanis yang sudah dekat dengan setan, kok dia tidak bisa melakukan santet gitu. Gue tidak setuju jika definisinya dipersempit, kayak misalkan seolah-olah santet itu harus ada ritual tertentu dengan cara tertentu untuk memanggil setan dan seterusnya. Bahkan pernah dengar cerita yang serem-serem kayak harus minum darah lah, harus ada tumbal atau apa. Padahal orang-orang di luar sana yang lebih serem dari itu banyak, Pak. Itu Netanyahu puluhan tahun ngebunuh ribuan orang. Ya lebih setan dari dia. Mau lu minum darah, mau lu makan manusia hidup-hidup, tetap lebih setan Netanyahu dan teman-temannya. Kenapa dia nggak dapat ilmu santet gitu? Jadi jangan mempersempit definisi lah. Gua nggak setuju. Misalkan karena modern terus nggak ada santet gitu. Santet ada di pedalaman aja, itu dasarnya apa? Dasar ilmiahnya apa kalau Anda mempersempit definisi itu? Padahal tadi premis awalnya itu lu bisa ngebunuh orang tanpa menyentuh kan, dengan ritual tertentu yang kita sepakati itu semua nanti unsurnya klinik, terus ada sajen, ada setan-setan, jin, iblis, apalah itu. Gue tidak setuju kalau definisinya dipersempit, harus ritualis seperti itu. Kalaupun itu berupa ritual, jika memang itu ilmu hitam itu disebut ilmu, maka ilmu itu salah satu cirinya itu bisa direplikasi ketika lu punya suatu dasar teori yang utuh, kayak ilmu kedokteran, lu bawa ke Austria misalkan dari Indonesia, diajar di Austria, ya itu tetap bisa dengan dasar teori yang ada, lu sama-sama di sana nanti bisa nyembuhin orang yang sakit lambung misalkan, karena ada dasar keilmuannya. Kalau memang ilmu hitam itu adalah dasar ilmu yang valid secara teori ya, tidak harus scientific. Ilmu spiritual juga kayak gitu, harusnya bisa diaplikasikan gitu. Kenapa tidak orang-orang yang setan-setan ini nggak dapat santet? Apakah lu mau bilang karena dia tidak belajar santet? Kalau memang santet itu ada dan bisa dipelajari, yang mereka harusnya yang paling pertama ngedapetin ilmu itu. Apalagi kalau lu bilang ilmu itu ditunggangi sama setan gitu. Yang mana kalau di definisi Islam, setan itu menjerumuskan manusia. Kalau emang itu sebegitu satanisnya, butuh power yang sangat setan, harusnya ya at some point si orang-orang kayak PDD ini akan ketemu dengan ilmu itu gitu. Meskipun dia mungkin tidak bisa melakukannya ya dengan sendirinya, paling enggak di titik tertentu dia akan bertemu lah orang-orang yang bisa melakukan itu, dan dia akan pakai jasanya harusnya. Itu yang menurut gua paling tidak masuk akal ya. Kayak mafia,
Mafia-mafia kartel, yakuza itu kenapa dia tidak pakai santet? Kenapa dia tidak mempelajari santet gitu? Apakah menurut lu mereka lebih bodoh daripada dukun-dukun santet? Kagak, Pak. Mereka pinter-pinter, mereka bisa ada yang sekolah tinggi, ada yang bisa ngerakit mobil dan macamnya gitu. Mereka butuh santet karena musuhnya banyak. Musuhnya itu real. Orang-orang mafia-mafia ini, kartel ini, mereka harus nyogok aparat, harus bayar karyawannya, ada rivalnya, itu mereka sewaktu-waktu ketika keluar bisa ditembak kepala mereka. Musuhnya sangat real mereka itu, mereka lebih butuh santet daripada dukun-dukun, bahkan dukun-dukun musuhnya siapa? Paling cuman pesulap merah. Orang-orang sekitar takut sama dukun. Orang-orang se-Indonesia kebanyakan juga masih takut. Orang-orang beragama takut. Polisi gak ada urusan sama santet. Terus musuhnya siapa? Lah, kalau emang santet itu satanis, harusnya mafia ini juga yang udah biasa melakukan narkoba dan sebagainya. Itu kan setan juga kan, kembali ke definisi tadi. Harusnya mereka yang lebih butuh terhadap santet gitu. Mereka akan bisa invest besar-besaran untuk mempelajari santet di Kalimantan. Biar nggak usah ada operasional beli senjata lagi. Itu akan menaikkan ekonomi para yakuza, Pak. Kalau bisa ya. Operasional bisa turun itu 200%. Nggak usah ada pengeluaran bayar algojo, debt collector, kalau yang macam-macam tinggal disantet aja. Itu investasi, coy. Kalaupun mereka nggak bisa melakukan ya misalkan males gitu ritualnya, anjir ritualnya 40 hari gua males coy. Ya mereka paling nggak bisa pakai jasanya. Dan itu masuk akal kalau memang itu sebuah sesuatu entitas yang valid di dunia ini, mereka pasti akan ada info tentang itu dan mereka akan mengejar itu gitu karena itu berhubungan dengan pekerjaan mereka, itu berhubungan langsung, bahkan yang tadi gue bilang mereka banyak musuh dan itu bisa mengurangi operasional mereka dan mereka bisa lawan musuh mereka secara lebih powerful, lebih outplay gitu ya, nggak perlu ngebayar hakim nanti lo kalau pakai santet ya karena nggak kelihatan, nggak perlu nyogok. Jadi gua nggak setuju kalau definisinya dipersempit kayak gitu. Jadi itulah kadang hal-hal yang kita anggap gelap itu kita cuma ngelihat dari sisi simbolismenya doang gitu. Bukan sekedar gaya hidup. Bukan gaya hidup, kita ngelihat cuma simbolis kayak satanisme, lu ngira satanisme itu yang gambar-gambar setan gitu terus ada Lucifer lah gitu-gitu ya mungkin iya. Tapi kan kalau secara Islam setan itu kita tahu definisinya. Ya lu dengan ngatain ibu lu misalkan itu udah bagian dari mengikuti setan. Lu nggak sholat, apalagi kayak penjahat-penjahat jualan narkoba, bunuh orang ya itu satanis juga meskipun tidak dalam bentuk ritual. Kenapa mereka kagak bisa melakukan kekuatan setan yang sangat keren itu gitu bisa nonjok orang dari jauh kenapa ya? Ya tapi di balik itu semua banyaklah cara kita untuk melihat dunia ini tuh harusnya dengan perspektif yang lebih luas. Oke, itu aja untuk episode 0 ini. Terima kasih. Sampai jumpa.